Bagaimanapun juga Anda mencitrakan Presiden SBY, masyarakat tentu saja tetap ingat bahwa ada 30 sekian proyek listrik mangkrak di era Presiden SBY, kan begitu. Terus kemudian bagaimanapun juga Anda mencitrakan Presiden SBY, masyarakat tetap ingat bahwa di era Presiden SBY ada lumpur lapindo yang menenggelamkan 3 desa. Iya kan? Jadi saya yakin kalau nanti AHY maju di Pilpres 2024, nggak mungkin masyarakat memilih dia, nggak mungkin. Ya, karena ada rasa trauma gitu ya. Kalau di era Presiden SBY itu ada lumpur lapindo yang menenggelamkan 3 desa, khawatirnya kalau seandainya anaknya Bapak SBY itu menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan cuma 3 desa, khawatirnya satu Indonesia ini ditenggelamkan. Begini ya Pak Syarif Hasan, bahwa benar pada tahun 2006 ya, pada tahun 2006 itu negara atau pemerintah di era kepemimpinan Bapak SBY itu telah melunasi hutang negara kepada IMF. Benar. Tapi Pak, pada tahun 2009 hutang negara itu muncul lagi. Yang menjadi pertanyaannya, apakah masuk akal jika Anda melimpah-timpahkan utang negara itu kepada Presiden Jokowi? Apakah masuk akal jika Anda melemparkan opini kepada masyarakat bahwa Presiden Jokowi itu sang pembuat hutang negara? Nggak masuk akal sama sekali. Kenapa? Karena Presiden Insinyur Haji Joko Widodo baru menjabat pada tahun 2014. Ya. 2009 itu masih era kepemimpinan Bapak SBY. Tapi kalau Bapak SBY menyanggah dan mengatakan bahwa di era kepemimpinannya itu hutang negara sudah lunas, ya bisa saja yang membuat hutang negara di tahun 2009 itu siluman. Bisa saja seperti itu kan? Ya karena Presiden Jokowi baru menjabat 2014, bukan 2009, ya. 2009 itu masih era kepemimpinan Bapak SBY. Begitu. Jadi kalau Bapak SBY tidak mengakui, Bapak SBY menyangkal dan menyanggah bahwa di era kepemimpinannya itu hutang negara sudah selesai dibayar oleh negara, sudah lunas dibayar oleh negara, maka hutang negara yang timbul pada tahun 2009 itu adalah hutang negara yang dibuat oleh siluman gitu. Jadi biar saya adil, saya katakan seperti itu ya. Oke, jadi Pak Syarif Hasan yang saya hormati, kesimpulannya bahwa saya menilai statement Anda itu hanyalah merupakan suatu upaya mencitrakan Bapak Presiden SBY bahwa sesungguhnya Bapak Presiden SBY itu jauh-jauh lebih baik daripada Bapak Presiden Jokowi. Nah, ini yang menurut saya sangat konyol, sangat lucu dan aneh gitu ya. Karena bagaimanapun juga Anda mencitrakan Bapak Presiden SBY, masyarakat itu nggak buta dan nggak tuli. Masyarakat tahu Pak, apalagi saat ini zaman Android Pak. Rata-rata masyarakat itu bisa membeli handphone Android meskipun yang murahan. Gitu ya kan. Jadi masyarakat tahu persis bagaimana kinerja pemerintah di era Presiden SBY dan bagaimana kinerja pemerintah di era Presiden Jokowi. Jadi bagaimanapun juga Anda mencitrakan Presiden SBY, masyarakat tentu saja masih ingat dengan jelas tentang proyek Hambalang Mangkrak. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Bagaimanapun juga Anda mencitrakan Presiden SBY, masyarakat tentu saja tetap ingat bahwa ada 30 sekian proyek listrik mangkrak di era Presiden SBY, kan begitu. Terus kemudian bagaimanapun juga Anda mencitrakan Presiden SBY, masyarakat tetap ingat
bahwa di era Presiden SBY ada lumpur lapindo yang menenggelamkan 3 desa. Iya kan? Jadi saya yakin kalau nanti AHY maju di Pilpres 2024, nggak mungkin masyarakat memilih dia, nggak mungkin. Ya, karena ada rasa trauma gitu ya. Kalau di era Presiden SBY itu ada lumpur lapindo yang menenggelamkan 3 desa, khawatirnya kalau seandainya anaknya Bapak SBY itu menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan cuma 3 desa, khawatirnya satu Indonesia ini ditenggelamkan. Kan begitu Pak. Ya, Pak Syarif Hasan yang saya hormati, kesimpulannya bahwa statement yang Anda utarakan, ya mengingat karena Anda itu adalah kader Partai Demokrat, ya otomatis ya sudah tentu statement yang Anda buat, statement apapun itu harus menguntungkan kubu partai di mana Anda bernaung, yakni Partai Demokrat. Nggak mungkin Anda membuat statement yang menguntungkan partai lain, entah itu Partai PDI, Partai Nasdem, PSI, dan lain sebagainya, nggak mungkin. Mengingat Anda adalah kader Partai Demokrat, maka statement apapun yang Anda buat haruslah menguntungkan kubu Partai Demokrat. Kan seperti itu Pak. Dan kedua, aspek-aspek yang Anda angkat sebagai bahan perbandingan antara pembangunan di era Presiden SBY dan pembangunan di era Presiden Jokowi itu sama sekali tidak apple to apple ya. Apalagi Anda sampai menyinggung pengerjaan jalan di era Presiden Soeharto, terus Anda bandingkan dengan pengerjaan jalan di era Presiden Jokowi, sama sekali tidak apple to apple ya. Sama sekali tidak berimbang itu ya, tidak sesuai. Nah, tapi ada satu sisi di mana saya katakan amin, yakni bahwa Anda seolah-olah mengharapkan agar Presiden Jokowi itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun, sama seperti masa jabatan Bapak Presiden Soeharto. Nah, itu saya katakan amin. Semoga saja harapan dan doamu itu didengar dan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Syarif Hasan yang saya hormati, mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Anda, dan atau Anda merasa bahwa tanggapan saya ini menyudutkan partai di mana Anda bernaung, yaitu Partai Demokrat. Saya sebagai rakyat Indonesia, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, dan satu pesan saya, kalau Anda ingin mencitrakan kepemimpinan Presiden SBY, cobalah cari cobalah gunakan aspek-aspek yang lebih humanis gitu ya. Yang lebih dapat menghibur masyarakat gitu. Karena bagaimanapun juga Pak SBY itu dicitrakan ada banyak kinerja yang negatif di mata masyarakat. Ya, contohnya beberapa yang saya singgung tadi, seperti Hambalang Mangkrak gitu. Seperti 30 proyek listrik mangkrak, 30 sekian proyek listrik mangkrak, terus kemudian lumpur lapindo ya. Belum saya singgung yang soal kasus korupsi Bank Senturi, belum ya, tapi nggak usah lah ya, nggak usah kita ngomong soal itu. Jadi Pak Syarif Hasan yang saya hormati, tolonglah untuk mengangkat hal-hal yang kira-kira lebih dapat diterima oleh masyarakat, agar supaya masyarakat itu tidak semakin hilang simpatik terhadap Partai Demokrat ya. Cobalah mencari cara-cara yang lebih positif yang dapat menghibur masyarakat, agar supaya jangan sampai masyarakat itu bukan hanya hilang simpatik terhadap Partai Demokrat, tetapi juga sampai membenci Partai Demokrat. Jangan ya. Saya kira seperti itu. Oke, hanya itu Pak Syarif Hasan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya Kristianto Yenoni, rakyat jelata. Salam NKRI. Presiden Jokowi terbaik sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Merdeka!